Selamat datang di channel Kisah Kasih Tanpa Batas. Tempat di mana kita merenungkan kisah kehidupan yang syarat makna. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang akan mengetuk hati, menembus batas-batas nurani. Sebuah kisah yang datang dari sudut kota Malang, di mana seorang anak kecil berjuang dalam sunyi. Dengarkan, hayati, dan resapi, karena setiap kata membawa pesan yang tak boleh kita abaikan. Malam di kota Malang turun dengan selimut dingin. Embun menari di ujung dedaunan, dan lampu-lampu jalan berpendar dalam keheningan. Di sudut gang sempit yang berpelukan dengan gelap, seorang bocah kecil melangkah pelan, memeluk nampan plastik berisi gorengan yang masih tersisa. Langkahnya lelah, matanya sendu, tapi bibirnya tetap membentuk senyum yang dipaksakan. Namanya Dimas. 5 tahun usianya. Namun, hidup telah mengguratkan luka yang belum seharusnya ia rasakan. Angin mengusap pipinya, seakan bertanya, "Mengapa kau belum pulang, nak? Bukankah ranjang kecilmu telah lama merindukan tubuh mungilmu?" Namun, Dimas tak bisa menjawab. Ia hanya tahu bahwa rumah tak menyambutnya tanpa uang. Ibunya telah berpesan, "Jangan pulang sebelum gorengan ini habis, Dimas." Maka, disinilah ia, di tengah malam yang kian tua, menggantungkan harapan pada pejalan kaki yang kian menipis. Langkahnya semakin berat. Dingin menggigit jemarinya yang kecil. Rasa lelah menggelayuti tubuhnya yang ringkih. Sesekali ia menengadahkan wajahnya, menatap lampu-lampu jalan yang berkelip dalam sunyi. Dalam hati kecilnya, ia berharap ada yang datang, membeli gorengan di tangannya, atau sekadar bertanya, "Kenapa kau masih di sini, nak?" Tapi malam semakin larut, dan jalanan semakin sepi. Di kejauhan, rumah-rumah terlihat nyaman dengan temaram cahayanya. Anak-anak seusianya mungkin telah tertidur pulas dalam hangatnya selimut, tenggelam dalam mimpi-mimpi indah mereka. Tapi Dimas, ia masih berjalan, mencoba melawan rasa kantuk yang perlahan menusuk kesadarannya. Sesekali ia berhenti, menghela napas, lalu kembali melangkah. Malam-malam seperti ini, Dimas sudah tak lagi menghitungnya. Esok dan esoknya lagi, ia tahu bahwa langkah kecilnya akan kembali menyusuri jalanan yang sama, dengan kantong yang kosong dan nampan yang berat. Dalam benaknya yang mungil, tak ada keluhan, tak ada air mata, hanya tekad yang kian mengakar. Ia ingin ibunya bisa tersenyum, ingin rumahnya tak lagi sepi tanpa makanan di meja. Ia tak paham soal keadilan dunia, tak juga bertanya mengapa hidupnya seperti ini. Ia hanya tahu bahwa ia harus terus berjalan. Sementara itu, di sebuah rumah kecil yang hanya diterangi lampu minyak, seorang ibu renta duduk sendiri. Matanya menatap kosong pada tungku yang hampir padam. Ia seorang janda yang tak punya banyak pilihan selain menyuruh anaknya berjualan. Setiap hari ia meratap dalam sunyi, bertanya pada diri sendiri, "Apakah aku ibu yang buruk?" Namun, di dunia yang keras ini, ia tak tahu harus bagaimana lagi. Tak ada pekerjaan yang layak, tak ada tangan yang terulur untuk membantu. Ia pun hanya bisa berharap anaknya pulang membawa sisa harapan dalam bentuk recehan. Setiap malam, saat menunggu di rumah yang dingin, ia merasa dadanya sesak. Tak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu
selain membiarkan anaknya berjuang sendirian di luar sana. Setiap kali Dimas melangkah keluar membawa nampan plastiknya, ia merasa hatinya ikut terangkat pergi. Didera kekhawatiran yang tak kunjung reda, gundah gulana yang berkecamuk, membuat hati kecilnya kian remuk. Bagaimana jika hujan turun deras dan anak itu menggigil di trotoar? Bagaimana jika orang-orang jahat melihat tubuh mungilnya sebagai mangsa empuk? Pikiran-pikiran itu menghantuinya, membuatnya ingin berlari keluar dan menarik Dimas kembali ke pelukannya. Namun, apa daya? Perut yang kosong tak bisa diisi dengan air mata, dan esok harus tetap dijalani. Kadang ia duduk di sudut rumah, mengusap wajahnya yang lelah, menangis dalam diam. Apa dosa anakku hingga ia harus menanggung hidup seberat ini? Ia ingin memberi Dimas kehidupan yang lebih baik, tapi impian itu terasa begitu jauh, seakan hanya bisa dipandangi dari balik kaca jendela yang berdebu. Setiap kali Dimas pulang dengan langkah kecilnya yang lelah, ia tersenyum. Bukan karena bahagia, tetapi karena ingin menyembunyikan perih yang menggumpal di dadanya. Di balik senyumnya, ada doa-doa yang ia langitkan setiap malam, berharap keajaiban datang, dan membebaskan mereka dari lingkaran kepedihan ini. Dimas punya impian, meski ia tak tahu bagaimana cara meraihnya. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa membantu ibunya, membuat rumah mereka lebih hangat, lebih terang. Ia tak bermimpi tentang mainan atau baju baru, tak pernah membayangkan duduk di sekolah dengan seragam yang rapi. Tapi dalam benaknya, ia sering membayangkan sebuah rumah kecil dengan jendela yang tak lagi tertutup tirai lusuh. Rumah dengan meja makan yang selalu ada hidangan sederhana. Dan sebuah lampu yang menyala tanpa takut kehabisan minyak. Ia membayangkan ibunya tersenyum tanpa rasa lelah yang ia lihat setiap malam, tanpa keluhan yang tak pernah terucapkan. Ia ingin tangan mungilnya yang kini menggenggam nampan berat itu, suatu hari nanti bisa menggenggam sesuatu yang lebih berharga. Kepastian bahwa mereka tak akan lagi kelaparan. Malam kian larut, namun langkah Dimas tak kunjung berhenti. Beberapa orang yang berlalu lalang hanya melirik sekilas. Tak banyak yang peduli. Mungkin bagi mereka, Dimas hanyalah bayang-bayang kecil di tengah kota yang ramai. Sesuatu yang tak perlu diperhatikan. Mereka tak tahu bahwa di balik mata mungilnya, tersimpan luka yang tak terlihat. Bibirnya bergetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena lelah yang tak tertahan. Namun, ia tetap melangkah. Entah kemana kakinya akan membawanya, entah kapan malam akan berakhir baginya. Yang ia tahu, pulang tanpa membawa uang bukanlah pilihan. Maka ia terus berjalan, membawa impian kecil yang perlahan larut dalam dinginnya malam. Dan di kejauhan, sang ibu menunggu, berharap pintu rumahnya segera diketuk oleh tangan kecil yang begitu ia cintai. Walaupun dunia tak mengizinkannya menunjukkan kasihnya dengan cara yang lebih baik. Di luar sana, lampu-lampu kota tetap berpendar. Jalanan tetap ramai oleh orang-orang yang mengejar dunia, tanpa menyadari bahwa ada langkah kecil yang hampir tumbang di sudut gelap trotoar jembatan Soekarno-Hatta. Langkah seorang anak yang masih mencari secercah harapan di tengah keheningan malam.